Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I become teacher of the day, and I will share to you about Salat Sunnah Rawatib. Before that, thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, giving us healthy, long life, and can listen my presentation in here. And then don't forget to say thanks to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bringing child era until Islamic era. Okay, so my title is Salat Sunnah Rawatib. Okay, permission to speak bahasa. Okay, next. Jadi ini ada table of contents dari penjelasan saya. Okay, yang pertama, pengertian sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelum qobliyah maupun sesudah qobliyah. Oke, sholat ini berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita yang mungkin ada dalam sholat wajib. Oke, pertama saya akan suruh membacakan Mas Arya, bacakan ini sampai ini aja. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Oke, Mas Satep baca selanjutnya. Kerjakan mengiringi sholat fardu baik sebelum qobliyah maupun sesudah qobliyah. Oke, jadi ada yang bingung soal penjelasan yang ini, pengertian ini, angkat tangan aja nggak apa-apa. Nggak ada? Ada? Angkat tangan? Nggak? Oke, next. Hukum sunnah muakkadah. Jadi sangat dianjurkan, terutama yang disebut rawatib, yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sunnah ghairu muakkadah, sholat sunnah yang dianjurkan tapi kadang Rasulullah meninggalkannya. Jadi saya akan kasih pertanyaan untuk beberapa yang ada di teman saya. Apa itu sunnah muakkadah? Siapa ya? Rusti. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Oke. Setelah itu apa itu sunnah ghairu muakkadah, Mas Sofian? Sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang dianjurkan tapi kadang ditinggalkan oleh Rasulullah. Oke. Jadi sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan. Nah, kita sholat sunnah rawatib itu bisa menyempurnakan sholat kita ketika ada yang kekurangan atau kurang sempurna dari sholat wajib kita atau sholat fardu kita bisa menyempurnakannya dengan sholat sunnah rawatib. Oke, selanjutnya ini An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ma shalla fi yaumin walailatis natai asrota rakaataini bunia lahu baitu fil jannah. Jadi artinya itu barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, jadi bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat itu akan mendapatkan sebuah rumah di surga dari Allah sebagai hadiah. Setelah itu hadis riwayat Muslim nomor 728. Untuk slide-nya ada yang menanyakan, ada yang bingung? Nggak ada. Oke. Untuk keutamaan, jadi keutamaannya itu kalian bisa mendapat pahala di surga
seperti yang tadi. Bagi yang rutin mengerjakan 12 rakaat rawatib, setelah itu bisa menyempurnakan kekurangan sholat fardu kalian. Jika ada yang kurang atau kurang sempurna, dan kalian akan dicintai Allah dan Rasulullah karena mengikuti amalan yang sangat dianjurkan atau sangat dijaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keutamaan ini bisa dibacakan Mas Hafiz. Poin ke-1. Mendapat pahala rumah di surga bagi yang rutin mengerjakan 12 rakaat rawatib. Oke. Yang kedua bisa dibacakan belum Danis. Mas Danis. Oke. Yang ketiga, yang terakhir bisa Mas Salman. Yang poin ketiga. Cintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti amalan yang sangat dijaga. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Bertanya. Oke, nggak ada. Next. Nah, untuk waktu pekerjaan waktunya. Sebelum subuh 2 rakaat muaqadah sangat ditekankan. Setelah itu sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat muaqadah. Setelah itu sesudah zuhur itu 2 rakaat muaqadah. Setelah itu sesudah maghrib 2 rakaat muaqadah, dan yang terakhir sesudah isya 2 rakaat muaqadah. Nah, di sini tuh waktu pengerjaan dalam sholat sunnah rawatib. Jadi totalnya tuh ada 12 rakaat, yaitu di sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, dan sesudah isya. Jadi di sini tuh perbedaan itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu bisa dilakukan 2 atau 4 rakaat muaqadah. Oke. Di sini pengerjaan waktu ada yang belum paham untuk cara mengerjakan waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ada yang belum paham? Oke. Nah, jika tidak ada yang menanyakan, saya akan menanya ke beberapa orang. Oke, yang belum, Mas Rizal, sebelum subuh, waktu sebelum subuh itu berapa rakaat totalnya? Terus habis itu hukumnya sangat ditekankan. dalam ilmu Islam apa? Kan ini Indonesia, ada lagi apa? Ya, setelahnya. Maka ada. Setelah itu tentang pengertian yang tadi saya akan menanyakan Mas Hafan, pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang bisa menggantikan menyempurnakan sholat fardu. Terus setelah itu ada lagi. Oke, sedikit menambahkan. Jadi sholat sunnah rawatib itu ya sholat yang diiringi dengan sholat fardu, dan sholat sunnah rawatib itu juga sesuatu sholat sunnah yang dijaga oleh Rasulullah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita akan melihat sebelumnya. Ada yang udah hafal artinya? Arti sholat, arti dalil ini, yang ini. Yang belum sampai. Oh ya, Mas Ilyas. Artinya dalil yang tadi. Artinya. Arti atau intinya, Pak? Arti atau intinya. Intinya Apa? Hampir sama kayak pengertian, tapi agak beda. dan keutamaannya. Oke. Jika tidak tahu yang lain, Mas Arya. Oke. Arti dari dalil tersebut yang sudah saya jelaskan. Atau intinya yang ini. Tapi tidak boleh membaca. Coba artinya apa? Artinya apa? Siapa yang mengerjakan sholat
rumah yang 12 rakaat akan dibangunkan rumah surga dan dan akan dicintai. oke, benar sekali. Dan seperti itu. Dan ini saya mencarinya di hadis riwayat Muslim nomor 728. Dan yang terakhir saya akan menanyakan untuk waktu, untuk tiga waktu, itu 3 waktu saja, yaitu Mas Aisyul. 3 waktu sholat sunnah rawatib. Benar. Benar. 2 sebelum subuh, sunnah muakkadah. Ya. Terus 2 atau 4 sebelum zuhur, sunnah muakkadah. Terus terakhir setelah zuhur 2 sunnah muakkadah. Oke. Yang terakhir sisa dua waktu lagi pengerjaannya. Saya akan memberikan soal ke Mas Harin. Hah? Apa? Yang sisanya yang telah disebutkan Mas Aisyul. Kan Mas Aisyul sudah menyebutkan sholat subuh sebelum zuhur sama sesudah zuhur. Sisanya Oh, coba kamu sebutkan. ya sudah maghrib sama sudah isya. Waktunya. Oh. Rakaatnya sesudah isya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Oke. Untuk kesimpulan, jadi sholat sunnah rawatib kita harus mengerjakan sholat sunnah rawatib itu dengan istilahnya rutin agar kita bisa dibangunkan rumah di surga yang sangat kita cintai, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah. Rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib yang terdiri dari 12 rakaat dan yang diiringi dengan sholat fardu. Dan itu juga fungsi untuk menyempurnakan sholat fardu kita atau sholat wajib kita yang kurang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, itu dari saya sendiri, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.